Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiacarian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas ramalan Indonesia di bulan April tahun 2023 ini. Nah, seperti apa ramalan untuk Indonesia di bulan April tahun 2023 ini? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan inilah ramalan Indonesia di bulan April tahun 2023 ini. Di sini ada kartu Four of Wands ya. Di bulan April tahun 2023 ini memang ada situasi yang jauh lebih baik ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Karena apa? Indonesia di bulan April 2023 ini ada multi event yang cukup besar, sehingga apa? Akan ada beberapa suksesnya terselenggara event-event besar yang terjadi di tahun 2023 ini. Wabil khusus memang di bulan April tahun 2023. Contohnya ya memang Piala Dunia U20 yang sepertinya juga dipersiapkan dengan matang, sehingga apa ini akan menarik beberapa kegembiraan dan juga kebahagiaan yang terjadi di dalam beberapa variabel yang terjadi di Republik Indonesia ini. Karena apa? Piala Dunia 2023 yang seharusnya terjadi di beberapa tahun yang lalu dan ditunda karena COVID, di sini memang ya ada situasi yang cukup bagus ya. Karena apa? Persiapannya cukup matang, apalagi ya di dalam sepak bola, PSSI-nya ketuanya baru dan juga walaupun memang masih ada beberapa orang lama yang menjadi benalu, tetapi di sini tidak menghambat, tidak menghalangi suksesnya, terselenggaranya Piala Dunia U20 yang ada di Indonesia. Jadi ya di sini ada situasi yang cukup bagus, ada event yang akan berjalan dengan baik, ada event yang akan berjalan dengan sangat lancar, dan tentu saja ini akan bisa mendongkrak potensi ekonomi yang ada di dalam Republik Indonesia. Karena apa ya? Ini merupakan satu kesatuan ya, ada kunci yang dimana bisa saling membuka satu sama lain. Ada multi event yang luar biasa, maka akan dampingi juga dengan situasi keuangan yang pulih, dengan situasi keuangan yang meroket ya di bulan April 2023. Jadi ya saya rasa secara kondisi ekonomi pun bagi yang bukan hanya sekedar yang ada di atas saja, tapi juga yang ada di grade menengah ke bawah di bulan April tahun 2023 ini ya juga akan ada beberapa usaha-usaha kreatif yang berkembang, usaha kuliner yang akan bisa berkembang. Karena apa? Situasinya di bulan April 2023 ya walaupun ya bertepatan dengan bulan puasa dan segala macam, tetapi ya usaha-usaha apapun yang terjadi di masyarakat itu akan bisa berkembang ya. Apalagi ya memang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga masih dalam suasana bulan Ramadan, sehingga apa ini akan memberikan hasil yang bagus. Ini akan memberikan hasil yang positif, yang dimana akan ada usaha-usaha baru yang akan bermunculan. Dan bagi teman-teman yang pengen memiliki usaha baru di bulan April 2023 ini adalah saat yang tepat ya, karena memang posisinya ada dalam satu kondisi yang geger bumi. Artinya apa? Terbuka lebar potensi-potensi keberhasilan dan juga potensi-potensi kesuksesan yang terjadi bagi siapapun yang pengen membuka usaha di bulan April tahun 2023. Dan di sini saya sampaikan untuk Indonesia sendiri kondisi ekonomi pun juga jauh lebih baik dibandingkan bulan kemarin. Rupiah juga sudah mulai menguat, kemudian juga situasi-situasinya mulai stabil, tetapi tidak untuk harga bahan pokok. Artinya apa? Memang ya ada sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya. Karena apa? Di bulan April 2023 ini sepertinya untuk bahan-bahan pokok, untuk keperluan-keperluan masyarakat yang lainnya, juga mengalami beberapa peningkatan ya, yang katanya memang ya sedang berusaha ditekan semurah mungkin, semaksimal mungkin, tetapi ya pada faktanya di dalam lingkungan masyarakat di sini ya memang harga bahan pokok di bulan April 2023 ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Mulai dari bahan pokok yang murah itu bisa menjadi mahal, yang mahal menjadi semakin lebih mahal. Jadi ya memang situasinya ya silahkan disimpulkan sendiri, ada ekonomi yang meningkat,
ada posisi pendapatan yang meningkat, tetapi didampingi dengan kenaikan bahan-bahan pokok yang terjadi. Sehingga apa? Ini juga masih menjadi situasi yang dilematis tersendiri bagi sebagian besar masyarakat. Dan kemudian di sini saya juga melihat dari representasi kartu yang ada beberapa pejabat publik yang akan terkena masalah. Tetapi di sini masalahnya ini bukan masalah yang besar gitu loh, hanya terkena masalah-masalah skandal-skandal kecil yang ternyata impact-nya sangat besar sekali. Sehingga apa, ini hati-hati juga nih untuk pejabat-pejabat publik yang sering berbuat dalam tanda kutip nakal, hati-hati, ini bakal bisa terkuak di bulan April tahun 2023. Jadi ya terkuaknya itu bukan karena kasus yang besar, tetapi karena kasus yang kecil kemudian bisa terkuak dan juga merembet kepada kasus-kasus yang lainnya. Sehingga apa, ini harus bisa lebih diwaspadai lagi, bisa lebih berhati-hati lagi untuk pejabat-pejabat yang di sana untuk bisa berlaku jujur, berlaku adil dengan apa yang sudah diamanahkan kepada jabatannya. Dan hati-hati juga di sini saya melihat ada beberapa kepala daerah yang nggak tahu di daerah mana ini sepertinya juga akan terkena kasus yang saya rasa cukup memalukan ya, dan hal ini nggak seharusnya terjadi. Tetapi ya terlepas dari apapun itu saat ini sedang diproses di bulan April 2023, tetapi ini juga akan bisa menjadi pembicaraan yang cukup viral juga ya untuk kepala daerah yang tidak diduga sebelumnya ternyata malah melakukan sesuatu yang seperti itu. Dan kemudian di sisi yang lain, di sini saya juga masih melihat ada beberapa kemungkinan-kemungkinan bencana, tetapi di sini juga nggak usah terlalu dijadikan ketakutan karena di bulan April tahun 2023 ini potensi bencana yang terjadi tidak menimbulkan kerusakan yang skalanya besar ya. Artinya di bulan April 2023 ini memang ya ada bencana, tetapi skala kerusakannya tidak terlalu besar untuk di Pulau Jawa tersendiri. Tetapi untuk di pulau-pulau yang lainnya memang juga harus bisa lebih waspada. Karena ya memang hal-hal yang berkaitan dengan air, hal-hal yang berkaitan erat dengan guncangan, ini memang masih akan terjadi di beberapa wilayah di Republik Indonesia. Tetapi ya nggak usah dicemaskan, nggak usah ditakutkan, karena apa, ini hanya untuk kehati-hatian saja, tidak untuk menjadi satu ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Dan kemudian di poin yang berikutnya di sini ya prediksi saya di bulan April 2023 semuanya pun masih akan perlu perbaikan, tetapi setidaknya di bulan April 2023 ini akan jauh lebih baik ya. Dan ada beberapa tokoh publik, ada beberapa public figure yang memang dalam situasi yang cukup gelap ya. Ada beberapa public figure perempuan di sini cukup terkenal dan juga menimbulkan berbanyak kontroversi, akan mengalami beberapa ruang kegelapan di dalam kehidupan public figure tersebut ya. Dan kemungkinan besar kegelapan ini bisa menjadikan masalah atau mungkin bisa hal-hal yang lainnya yang memang harus diwaspadai. Dan inilah kemungkinan besar yang kemungkinan secara singkat saya gambarkan untuk Indonesia di bulan April 2023 ini. Jangan dijadikan sebagai ketakutan, tetapi dijadikan sebagai pedoman, sebagai apa istilahnya, kehati-hatian supaya tidak melakukan kesalahan dan juga kecerobohan, dan dijadikan pedoman untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi ya kalau bisa kita simpulkan dari apa yang kita bahas adalah ada multi event yang akan berhasil, ada kondisi keuangan yang meningkat, ada pendapatan yang meningkat, tetapi dibarengi dengan harga-harga bahan pokok yang meningkat juga, dan ada juga pejabat publik yang terkena kasusnya sepele, memalukan, tetapi bisa menguak kasus yang lainnya. Kemudian juga ada beberapa public figure yang mengalami fase kegelapan, bisa terjadi masalah dan juga bisa untuk mengalami hal-hal yang lainnya. Dan untuk sisi bencana alam memang ya untuk air, untuk masalah guncangan masih terjadi di beberapa wilayah, tetapi tidak menimbulkan eskalasi kerusakan yang maksimal, tetapi tetap harus diwaspadai, tetapi tidak boleh terlalu terjebak di dalam situasi ketakutan yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.